Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sepatu, perbaikan sandal, kerusakan sepatu dan kerusakan sandal. Oke, langsung saja biar tidak kelamaan nanti durasinya. Di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu voli ya. Sepatu voli ini ya mereknya tahu sendiri ya, bisa dibaca. Dan keadaan sepatu ini mengelupas ya. Sepatu ini mengelupas seperti ini. Ini mengelupas antara outsole dan uppernya mengelupas. Tapi ada catatan penting ya kawan-kawan. Eh, di video-video saya sebelumnya itu belum ada kasus yang seperti ini ya. Jadi ini si outsole-nya itu menjadi dua bagian ya. Ada ya bagian depan ini ya, bagian bawah hitam dan bagian yang ya outsole yang ini bahannya seperti busa. Dan ini mirip kayak outsole sepatu futsal ya, seperti ini. Dan cara menjahitnya juga tidak main-main ya. Ini kalau menjahitnya salah, dipakai 2 hari 3 hari langsung lepas lagi, karena ini sambungan ya. Oke, langsung aja simak gimana cara mengerjakannya biar tidak bingung. Oke, dan kita harus fokus di bagian outsole-nya dulu ya, karena kita tidak boleh langsung asal mengelem-ngelem saja. Kita benar-benar harus fokus di outsole-nya ini biar keduanya itu menyatu ya. Jadi dengan cara dilem. Jadi sebelum mengelem antara upper dan outsole, kita harus perhatikan dulu outsole-nya ini ya, karena ini dua bagiannya. Kita harus lem dulu. Seperti ini ya. Kita harus benar-benar memperhatikan sambungan ini ya, sambungan yang hitam outsole yang bawah ini. Soalnya kalau cuma dijahit atasnya ini yang putih, nanti ini dibuat main atau dibuat volley nanti mengelupas kembali. Dan saran saya mending kalau beli sepatu jangan yang model sambung-sambungan seperti ini ya. Karena kalau yang model sambungan ini akan lebih apa ya? Pokoknya rusaknya itu cepat. Sembari kita nunggu kering, kita lem dulu bagian uppernya. Oke, dan ini lemnya sudah kering, tinggal kita menempelkan ya. Seperti biasa, ini kan sudah ada garisnya. Jadi menempelkannya seperti yang semula aja. Setelah ini, langkah selanjutnya adalah kita mengelem bagian dalam outsole-nya. Dan ingat ya, bagian tengah juga harus dilem ya. Oke, setelah kedua sisinya kering, kita tinggal menempelkan ya. Menempelkannya juga tidak ada cara-cara khusus karena ini juga orinya ya, ori dari sananya, ori bawaannya, jadi mudah. Tinggal diurutkan sesuai garis saja.
Terus setelah menempel, yang kita lakukan selanjutnya adalah memberi jalan benang ya. Mungkin kawan-kawan tidak tahu di mana letak kita harus memberi jalan benang ya. Kalau yang bagian putih ini kita tidak perlu kasih jalan benang ya. Kita harus kasih jalan benang di bagian yang hitam ini. Oke ya, kita coba memberi jalan benang dari sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, seperti ini membuat jalan benang di bagian sisi outsole yang hitam yang bawah. Oke, ini semuanya dikasih jalan benang ya sampai yang belakang ya. Dari belakang dulu karena dari sisi bawah ini agak sulit. Oke, langkah pertama adalah ini kan ada yang sisi yang outsole bawah yang hitam, ini ada putih. Kita harus jahit di bagian atasnya dulu ya, bagian sini. Nanti kedua bagian yang bawah. Emang agak ribet ya, terlalu banyak pekerjaan jadi terlalu ada yang dari depan, ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Tapi emang harus gini kalau pengen kuat dan pengen tidak nanti tidak lepas lagi kalau dipakai. Kalau kita langsung jahit di bagian putihnya doang, nanti yang bawah yang hitam akan lepas. Dan sebaliknya kalau kita jahit yang hitam doang, yang putih juga cepat mengelupas. Tapi saran saya kalau pengen pilih salah satu ya pilih jahit yang hitam saja. Emang agak susah ya kalau awalan dari depan kayak gini ya. Tapi emang cara paling tepat adalah begini ya, dengan menjahit kedua sisinya ya. Sisi atas dijahit sendiri, yang outsole bawah juga dijahit sendiri. Kita bisa saja ya mulai dari tengah, tapi nanti kelihatannya lucu ya kalau kita mulai dari tengah, tidak teratur hasilnya. Ya, saya sudah nyampe belakang ya kawan-kawan. Dan ini dijahit di yang warna putih dulu ya. Nanti setelah warna putih ini selesai, kita baru jahit yang bawahnya yang warna hitam ya. Kenapa kok harus dijahit double ya? Karena emang kalau apa ya uppernya seperti kok uppernya sih outsole-nya seperti ini emang harus dijahit double biar kuat ya. Ya kalau kawan-kawan pengen tidak double ya mending dijahit yang warna hitamnya saja ya, di warna hitamnya saja.
Tapi nanti bagian atasnya bisa mangap ya. Mengelupas tidak, tapi mangap. Oke, nanti saya lanjutkan ke bagian yang hitam saja ya. Oke ya, sesuai janji saya tadi, ini yang putih sudah saya jahit dan berakhir di sini ya. Di yang putih ini sudah berakhir dan kita tinggal jahit yang hitam ya. Oke, kalau kawan-kawan tidak mau ribet ya boleh dijahit antara outsole bawah sama outsole yang putih ini tanpa memasang ini dulu nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih kuatnya kita jahit double semua ke sepatu ini ya. Jadi biar ngait sama uppernya ya. Jadi lebih kuat. Jadi saya mulai dari yang sini dulu ya biar nanti menalinya gampang. Ya jadi ini ditusuk sampai ke dalam ya. Sampai sini masuk semua ya ini. Mana nih jarumnya? Ini nih. Nah, ini. Nih. Ini jarumnya ya. Tuh sampai masuk situ. Dari sini sampai masuk dan kita memakai benang hitam ya. Karena hitam yang pekat saya kehabisan ya untuk ukuran yang nomor 9 saya memakai benang hitam yang tidak terlalu pekat ya. Kemarin-kemarin lagi itu kawan-kawan memperingati kemerdekaan ya, jadi tidak bisa belanja ya. Akhir-akhir ini saya belum belanja, dapat orderan mengganti tapak aja saya bilang terus ya belum bisa karena saya belum belanja gitu. Oke. Dan ini adalah menjahit di bagian yang hitam ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti ini akan ada jahitannya double ya. Memang ini harus dijahit double ya kawan-kawan. Kalau tidak dijahit double seperti ini, yang bawah ini ya akan cepat lepas lagi. Karena ini perkuatannya cuma lem dan lemnya pun sudah ini belum mengelupas tapi lemnya sudah lem sudah tua ya, sudah dilem dari dulu. Makanya kenapa saya jahit double. Kalau jahit bawahnya sini doang nggak apa-apa, cuma nanti ininya ya bagian ini akan cepat lepas. Kalau lepas nanti air masuk, debu masuk akan menjadi sepatu ini cepat rusak ya. Makanya kalau untuk yang proses bukan proses sih, untuk kasus-kasus seperti sepatu model seperti ini ya harus dijahit double. Ini mirip sama sepatu futsal yang dulu saya kerjakan ya, dijahit double seperti ini. Cuman agak susahan yang sepatu futsal karena yang bawahnya itu benar-benar karet, yang karet pokoknya ya. Kalau ini karet, kalau ini masih gampang, ini disayat pakai alat penyayat, tapi kalau karet yang biasanya sepatu futsal itu sangat susah. Ini kalau sudah dijahit seperti ini ya, mau buat dipakai lari-lari, lompat-lompat, mau jatuh, mau bangun, mau apalah pokoknya sudah kuat ya kalau dibuat untuk main bola voli. Tidak takut lagi outsole-nya lepas. Kan malu juga kan ya kalau lagi smash ya, nyemes sepatu. Nyemes bola voli pas turun tiba-tiba sepatunya copot.
Jadi moga-moga dengan tayangan ini kawan-kawan yang mempunyai sepatu seperti ini ya, jadi tidak bingung cara mengatasi sepatu yang model seperti ini ya. Harus dijahit double. Memang pekerjaannya menjadi 2 kali ya, 2 kali kerja. Tapi kalau kita sebagai tukang sol sepatu, ya kita bisa menambahkan tarif ya, menambahkan tarif. Kalau yang seharusnya ini 15.000 ya jadi 20 atau 25 lah ya. Kalau yang harusnya 20.000 ya jadi 30. Soalnya kalau nggak dijahit double nanti kita juga yang kena. Seumpama nih ini tidak dijahit double ya, terus yang punya dipakai lepas. Nanti dikiranya kita yang menjahitnya tidak benar. Mending kita tarifnya ditambahin tapi benar-benar kuat. Oke ya kawan-kawan, saya sudah sampai di titik belakang ya. Maaf tadi yang bagian bawah ini ya. Yang jahitan bagian bawah ini sama sini nggak saya videonya, soalnya takut durasinya itu nggak nyampe ya, karena ini sudah berapa menit ya. Ya pokoknya intinya yang atas dijahit sendiri, yang bawah dijahit sendiri ya. Asalkan kita jahitnya rapi, itu nanti hasilnya juga akan rapi ya. Dan kerapian itu terletak juga pada warna benang ya. Karena warnanya sesuai, itu pasti hasilnya akan rapi. Untuk kalau kawan-kawan pengen menjahit yang bawah seperti ini ya, kawan-kawan usahakan kalau ada pakai jarum yang agak panjang ya. Soalnya ini masuknya ke dalam itu dalam ya. Kalau ditarik agak berat seperti ini, mending dikeluarin lagi karena ini biasanya kena sambungan di dalam sepatu. Biasanya ada sambungan benangnya ya. Itu biasanya terkena sambungan benang, dan kalau kita paksa tarik nanti akan rusak ya. Atau yang paling parah adalah jarum kita akan patah. Oke ini ya kawan-kawan, sudah mau selesai ya. Maaf tadi saya juga skip-skip, tapi moga-moga kawan-kawan itu paham sama apa yang saya praktekkan tadi ya. Ini jadi yang atas tadi sudah saya jahit. Ini tinggal yang bawah ya, yang sisi hitam. Ini walaupun jahitannya 2 seperti ini tidak kelihatan jelek ya. Yang penting itu pertama itu kekuatan ya. Kalau kekuatan kita udah dapat, baru yang kedua kerapian. Jangan kerapiannya dulu ya, jangan. Yang penting rapi, kuat mah nomor 2 jangan. Yang penting itu kuat, kerapian nomor 2 ya. Kuat dulu baru rapi. Kalau andai setelah satu tidak bisa semuanya ya, tapi bisa lah. Tapi kalau andai saja ya kita harus memilih kekuatan ya. Oke, dan ini sudah selesai, tinggal kita menggunting dan memasukkan benangnya ya, pakai alat pendorong. Didorong aja masuk.
Ini ya, tinggal kita dorong yang depan sini yang masih keluar gini benangnya ya. Biar masuk semua, tidak ada sisa-sisa. Dan inilah hasilnya ya kawan-kawan. Inilah hasilnya. Ini aduh kok terlalu, nanti akan saya kameranya pindah aja. Dan inilah hasilnya ya. Ini jahitan yang atas ya, yang atas mentok sampai sini dan di sini juga mentok sampai sini. Dan untuk jahitan yang bawah ini, yang bawah ya, ini ya yang hitam. Ini muter semuanya kena jahitan ya. Jadi dia muter kena jahitan semua, bahkan yang bawah-bawah sini ya, dia muter ya. Yang bawah-bawah sini juga dijahit. Jadi ini nggak mungkin lepas lagi ya, walaupun dibuat lari-lari, walaupun terkena gesekan lapangan voli, walaupun dibuat lompat-lompat, ini kuat banget ya. Sudah kuat walaupun ditarik-tarik kayak gini tuh tidak akan lepas ya. Karena ini sudah dijahit double dan tidak akan ada sisi yang lepas. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara menjahit sepatu yang modelnya sambung-sambungan kayak gini ya, yang kayak tadi mengelupas ke keduanya dan ini sudah jadi dan ini sudah bisa dipakai lagi dan bisa untuk main volley. Oke kawan-kawan, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya sudahi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.